Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali melanjutkan materi tentang manajemen strategik. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana membuat analisis lingkungan eksternal dan analisis SWOT. Sebelumnya sudah saya jelaskan tentang bagaimana membuat analisis lingkungan internal, yaitu yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan sebuah organisasi. Sama halnya dengan analisis internal, untuk mengidentifikasi analisis lingkungan eksternal, aspek-aspek yang digunakan adalah yaitu ada namanya analisis lab, PESTEL, PES. Tapi pada intinya, analisis lingkungan eksternal itu adalah segala sesuatu yang berada di luar organisasi namun dapat mempengaruhi kelangsungan hidup suatu organisasi. Contohnya misalnya pesaing, ekonomi, kebijakan pemerintah, politik, legalitas, bahkan teknologi. Tapi dari aspek-aspek tersebut tentunya kita akan mengidentifikasi mana yang merupakan sebuah peluang, mana yang merupakan sebuah ancaman. Sebelum kita mengidentifikasi analisis faktor lingkungan eksternal, peluang atau ancaman, mungkin terlebih dahulu perlu kita ketahui bahwa lingkungan eksternal itu ada dua jenis, yaitu lingkungan jauh dan lingkungan dekat. Lingkungan jauh itu biasa disebut sebagai lingkungan eksternal makro, sedangkan lingkungan dekat biasa disebut sebagai lingkungan eksternal mikro. Lingkungan eksternal makro itu bisa mempengaruhi dengan dua cara. Yang pertama, kekuatan tersebut mempengaruhi suatu organisasi secara langsung atau secara tidak langsung. Contohnya misalnya kebijakan pemerintah, kenaikan nilai tukar atau tingkat suku bunga dan lain sebagainya. Sedangkan lingkungan eksternal mikro atau biasa disebut lingkungan dekat, komponen-komponennya diantaranya yaitu pelanggan, para pesaing, kemudian pasar tenaga kerja, lembaga-lembaga keuangan, dan juga mungkin bisa jadi supplier dan lain sebagainya. Tetapi pada intinya lingkungan eksternal itu bersifat uncontrollable, tidak bisa kita mengontrolnya, tetapi bukan berarti kita tidak bisa mengantisipasinya. Oke, berikutnya ini adalah contoh-contoh dari analisis PES. Ada politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Komponennya bisa kita perhatikan. Contohnya yang politik itu diantaranya tentang kestabilan pemerintah, kebijakan. Kemudian yang ekonomi itu suku bunga, inflasi, nilai tukar, pendapatan per kapita. Itu semua aspek yang bisa mempengaruhi kelangsungan sebuah organisasi. Tetapi kemudian kita harus mengidentifikasi apakah misalnya politik itu, kebijakan pemerintah itu merupakan sebuah peluang atau sebuah ancaman. Atau mungkin misalnya tingkat suku bunga atau inflasi itu merupakan sebuah peluang bagi perusahaan atau sebuah ancaman. Jadi itu tergantung sebenarnya situasi organisasi itu sendiri. Untuk mengidentifikasinya, caranya sama dengan mengidentifikasi faktor-faktor internal, peluang, kekuatan dan kelemahan beberapa waktu yang lalu. Berikutnya adalah analisis SWOT. Kali ini kita akan mencoba membuat sebuah analisis SWOT yang luarannya adalah matriks SWOT. Perlu diketahui bahwa analisis SWOT itu terdiri dari strength, weakness, opportunities, dan threat. Itu adalah kekuatan,
kelemahan, peluang, dan ancaman dari faktor-faktor eksternal maupun internal yang telah kita buat sebelumnya. Anda perhatikan berikutnya ada namanya matriks SWOT. Jadi matriks SWOT itu luarannya akan selalu menghasilkan 4 strategi. Yang pertama ada namanya strategi SO, yaitu menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Kemudian ada strategi WO, mengembangkan suatu strategi dengan memanfaatkan peluang untuk mengatasi kelemahan. Kemudian ada strategi ST, memanfaatkan kekuatan untuk menghindari ancaman. Dan yang terakhir, maaf di sini ini salah, yang benar adalah strategi WT, yaitu mengembangkan suatu strategi dengan cara mengurangi kelemahan untuk menghindari ancaman. Jadi luaran dari matriks SWOT itu akan selalu keluar 4 strategi, yaitu SO, WO, ST, dan WT. Berikutnya ini adalah contoh hasil dari analisis matriks SWOT. Di situ sudah diketahui indikator-indikator kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kemudian bagaimana cara menentukan strateginya? Misalnya untuk strategi SO, menggunakan strategi pengembangan pasar, atau tadi memanfaatkan kekuatan untuk meraih peluang. Di situ ada contoh S1O2, itu artinya dengan kekuatan nomor 1 untuk meraih peluang nomor 2. Kemudian ada namanya nomor, itu maksudnya indikator ya. Jadi indikatornya kan kita sudah mengetahuinya tuh, pekerja memiliki komitmen dengan kualitas. Itu digunakan untuk meraih pasar jasa untuk meraih banyaknya proyek yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi S1O2. Kemudian ada namanya O1S2. Ada peluang, yaitu pasar jasa konstruksi yang tumbuh besar. Bagaimana cara meraihnya? Yaitu dengan cara S2, harga borongan yang murah. Itu hanya contoh. Untuk strategi WO, ST, dan WT juga demikian. Jadi setiap indikator yang sudah kita identifikasi, itu yang akan kita gunakan untuk menentukan strategi apa yang harus dilakukan oleh sebuah organisasi. Oke, baiklah, mungkin sampai di sini materi tentang analisis faktor eksternal, yaitu peluang dan ancaman, serta analisis matriks SWOT. Untuk materi berikutnya, nanti kita akan mulai membuat matrik IV dan EV, yaitu internal faktor evaluation dan eksternal faktor evaluation. Oke, semoga bermanfaat. Selamat belajar, tetap semangat. Anda tidak akan pernah terlalu tua untuk mau belajar dan terlalu muda untuk tahu terlalu banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.